Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, apa kabar? Semoga sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan kisah saya tentang Nabi Yusuf. Kisah di bagian yang paling akhir, di bagian yang sangat menegangkan dan sangat mendapatkan hati. Dan pada akhir kisah nanti, ada tips-tips bagaimana Nabi Yusuf bisa berhasil dan sukses dalam menjalankan kehidupannya. Ayo kita simak kisah selanjutnya. Setelah Nabi Yusuf keluar dari penjara, Nabi Yusuf diangkat menjadi penasehat raja. Namun dari hari ke hari, setelah raja melihat akan kepandaian Nabi Yusuf dan kepribadian Nabi Yusuf yang baik, akhirnya raja menawarkan sebuah posisi jabatan kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf menerima tawaran ini dan dia mengatakan, jadikan aku sebagai orang yang menjaga perekonomian negara ini. Akhirnya Nabi Yusuf menjadi menteri perekonomian Mesir pada waktu itu. Negara Mesir dipegang oleh Nabi Yusuf menjadi negara yang makmur, negara yang rakyatnya sejahtera, yang menjadi rujukan bagi negara-negara tetangganya. Apa yang diramalkan Nabi Yusuf terjadi dan Nabi Yusuf sudah memiliki persiapan yang sangat cukup. Banyak negara-negara tetangga yang berdatangan kepada Nabi Yusuf dan datang ke Mesir untuk meminta pertolongannya. Di antaranya adalah dari Kan'an, sebuah wilayah yang merupakan tempat tinggal Nabi Yusuf, ayahnya dan saudara-saudaranya. Saudara-saudara Nabi Yusuf datang kepada Nabi Yusuf meminta bantuan dan melakukan perdagangan. Nabi Yusuf melayaninya dengan baik dan Nabi Yusuf tahu bahwa mereka adalah saudara-saudaranya. Akhirnya Nabi Yusuf memberikan bekal kepada mereka ketika hendak pulang dan berkata, seandainya kamu kesini lagi, bawalah adikmu ke sini. Mereka pulang dengan membawa barang dagangan dan membawa keuntungan yang luar biasa. Mereka senang, tetapi mereka berat hati untuk menyampaikan kepada ayahnya bahwa Menteri Mesir, Menteri Ekonomi Mesir mengharapkan adiknya untuk dibawa ketika hendak melakukan perdagangan untuk yang kedua kalinya. Akhirnya sang ayah melepas kepergian Binyamin, adik Yusuf, untuk ikut bersamanya setelah melakukan perjanjian-perjanjian dengan anaknya. Saudara Yusuf kembali ke Mesir dengan membawa perdagangan dengan membawa Binyamin. Setelah sampai ke Yusuf, Yusuf mengetahui bahwa ini adalah saudaranya Binyamin. Yusuf berusaha bagaimana caranya untuk menahan Binyamin agar tetap tinggal di Mesir bersama Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya ketika mereka hendak pulang, timbangan raja ditaruh dan diletakkan di kantong Binyamin. Ketika mereka hendak pulang, sang penjaga berkata, wahai orang-orang, raja telah kehilangan timbangan. Tidak ada orang yang datang kecuali kalian. Barangkali kalianlah yang mencuri timbangan itu. Saudara-saudara Yusuf mengelak, namun tetap harus dilakukan pemeriksaan. Diperiksalah kantong-kantong yang mereka bawa. Namun akhirnya timbangan itu ditemukan di kantong Binyamin. Dan pada akhirnya Binyamin ditahan bersama Yusuf alaihissalam. Mereka pulang dengan sedih karena adiknya yang bernama Binyamin tidak bisa pulang bersama mereka dan dituduh sebagai pencuri. Akhirnya mereka sampaikan berita ini kepada ayahnya Nabi Yakub. Namun Nabi Yakub tetap bersabar dan berkata bahwa kelak nanti Allah akan mengembalikan dua anakku, yaitu Yusuf dan Binyamin. Karena itu kamu harus pergi kembali ke Mesir dan cari mereka berdua. Jangan pulang sebelum kau mendapatkan Yusuf dan Binyamin ini. Dengan optimisme Nabi Yakub dan juga dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Yakub meyakini bahwa kedua anaknya itu akan kembali kepadanya. Akhirnya mereka datang kembali kepada Nabi Yusuf dan mengatakan, wahai tuanku, keluarga kami tertimpa berbagai macam musibah. Saudaranya Yusuf hilang dan yang kedua adalah Binyamin. Karena itu, tolonglah kami dan bantulah kami. Kembalikan saudara kami Binyamin. Nabi Yusuf akhirnya membuka rahasianya
tidakkah kamu tahu apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya? Akhirnya mereka menduga bahwa inilah Yusuf. Anta Yusuf, apakah kamu Yusuf? Yusuf mengatakan, iya, aku adalah Yusuf dan ini adalah saudaraku Bunyamin. Akhirnya saudara-saudara Yusuf tercengang, merasa takut dan juga sekaligus merasa malu karena mereka telah berbuat jahat kepada Yusuf. Mereka menyampaikan penyesalannya dan permohonan maaf kepada Nabi Yusuf. Kata Nabi Yusuf, tidak ada penyesalan, semoga Allah mengampuni kalian semuanya. Akhirnya Yusuf berkata kepada mereka, pergilah kepada ayahku dan bawalah gamis ini, tempelkan gamis ini ke matanya, semoga matanya bisa melihat kembali. Mereka pulang dengan gembira untuk menyampaikan kabar berita ini bahwa Yusuf dan Bunyamin telah ditemukan dan mereka disuruh untuk datang ke Mesir bersama keluarganya. Ayahnya yang di rumah sudah merasakan aroma Yusuf alaihissalam. Akhirnya sampainya mereka ke rumah ayahnya, diberikannya gamis itu dan ditempelkan gamis itu ke atas mata Yakub sehingga mata Yakub bisa melihat kembali. Dan pada akhirnya Yakub dan saudara-saudaranya pergi menemui Nabi Yusuf alaihissalam di Mesir. Sampainya di Mesir, maka Yusuf dan merangkul semuanya, kemudian mereka bersujud di depan Yusuf alaihissalam. 11 saudaranya dan ayahnya bersama ibunya juga ikut dalam kejadian ini. Sebuah kejadian yang sangat memilukan. Pertemuan antara sang ayah dengan sang anak setelah dipisahkan berpuluh-puluh tahun. Yusuf mengatakan, wahai ayahku, inilah takbir mimpiku yang dulu pernah aku sampaikan kepadamu. Aku melihat 11 bintang dan matahari serta bulan bersujud di hadapan. Dan pada akhirnya mereka semuanya bersatu dalam sebuah kegembiraan dan kesenangan. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari kejadian ini? Pertama, bahwa siapa yang berusaha keras pasti akan mendapatkan hasilnya. Yusuf alaihissalam seorang yang berusaha keras. Dari mulai dia dibuang ke sumur, kemudian menjadi budak dan digoda oleh seorang istri menteri, dan pada akhirnya dia sukses menjadi seorang menteri perekonomian. Yang kedua, bahwa yakin dan optimis adalah sesuatu hal yang sangat penting untuk menggapai sebuah kesuksesan. Nabi Yakub alaihissalam yakin bahwa Yusuf akan kembali kepadanya. Begitu juga Bunyamin akan kembali kepadanya. Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya, la tai'asu min rauhillah, jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Bahwasanya jangan berputus asa dari rahmat Allah, karena sungguhnya yang putus asa dari rahmat Allah adalah orang-orang yang kafir. Yang ketiga, perlunya bersikap legowo terhadap saudara-saudara kita, teman-teman kita yang mungkin berbuat jahat kepada kita. Sebagaimana Yusuf alaihissalam memaafkan saudara-saudaranya yang telah berbuat jahat kepadanya, bahkan berusaha membunuhnya. Tapi pada posisi yang sebenarnya Yusuf bisa membalas, Yusuf memaafkan mereka semua. La tasriba alaikumul yawm, tidak ada penyesalan bagimu. Yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Yang keempat, rahasia kesuksesan Yusuf terdapat pada penggalan ayat yang Yusuf katakan kepada mereka. Innahu mayattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Bahwasanya siapa yang bertakwa dan siapa yang bersabar, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat ihsan, orang yang berbuat baik, al-muhsinin. Ada 3 kiat sukses Nabi Yusuf yang disampaikan sendiri oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah bersabar atas segala yang menimpanya. Dan yang ketiga adalah berbuat yang terbaik kepada sesamanya. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.